Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Uma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hmm. Terima kasih sudah bertanya. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Uma ke sini ada hal yang perlu didiskusikan dengan Pak Widi, Bu Uma. Nggih Pak, apa namanya? Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Siap. Waktunya Pak Widi sebentar. Jadi saya ingin sedikit ngobrol dengan Pak Widi seperti itu Pak. Oke. Jadi apa namanya ya? Saya kan sebagai seorang guru ya Pak ya. Jadi saya merasa apa namanya kurang seperti itu Pak. Jadi kurang dalam kompetensi mengajar seperti itu. Jadi saya ingin ngobrol dengan Pak Widi itu dalam rangka upaya saya untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Umah. Terima kasih atas keterbukaannya. Nah, menurut Bu Umah sendiri, kelas yang kondusif ataupun yang menyenangkan itu seperti apa Bu menurut Bu Umah? Menurut saya kelas yang menyenangkan dan kondusif itu yang menyenangkan dahulu ya Pak ya. Jadi menurut saya kelas yang menyenangkan itu kelas yang suasananya itu hidup seperti itu Pak. Dan anak yang sedang belajar itu merasa gembira ya. Biasanya memang gembira dapat diartikan dengan aktif seperti itu Pak. Karena kalau anak yang murung berarti ya cenderungnya biasanya memang tidak bergembira seperti itu. Terus yang kedua, kelas yang menyenangkan juga adalah kelas yang mungkin ya 11-12 dengan yang tadi yang kondusif ya Pak ya. Tapi yang menyenangkan lebih ke apa namanya ya, materi dan suasana kelasnya itu dapat nyambung seperti itu, lapak sinkron seperti itu. Dari tujuan ini ataupun dari tujuan yang sudah disampaikan Bu Uma, mari kita identifikasi kira-kira selama ini Bu Umah bisa kurang optimal di dalam mengajar, Bu Umah kurang maksimal di dalam menjaga kondusif ataupun menyenangkan, itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Sebenarnya apa namanya ya, mungkin memang saya kurang kurang variatif Pak dalam penggunaan metode pembelajaran maupun komunikasi antar siswanya. Menurut saya seperti itu mungkin Pak. Siswa di kelasnya itu cenderung pendiam, banyak bicara, apa bagaimana Bu sejauh ini? Sejauh ini memang tidak aktif Pak. Jadi cenderung diam dan pasif Pak. Ketika saya bertanya itu saya seperti sedang berbicara pada diri saya sendiri. Jadi tidak ada timbal balik dari timbal balik dari siswanya seperti itu Pak. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran yang seperti itu, menurut Bu Umah ada siapa saja yang perlu dilibatkan dalam upaya untuk peningkatan kompetensi dalam mengajar ini Bu Umah? Yang pertama adalah saya ya Pak, saya selaku gurunya. Yang kedua adalah muridnya, karena dalam kelas tersebut kan terdapat saya dan murid tersebut. Lalu mungkin kalau misalkan dari faktor luar, bisa dari faktor orang tua seperti itu. Terus juga mungkin dari faktor luar bisa dari guru lain, karena kan dari
di kelas tersebut kan bukan hanya saya yang masuk kelas seperti itu. Terus mungkin juga bisa dengan bantuan Pak Budi selaku kepala sekolah yang dapat memberi pembiasaan pembiasaan baik yang lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, tadi disebutkan bahwa ada hal dari diri sendiri ya Bu ya. Menurut Bu Umah, hal apa yang bisa ditingkatkan untuk Bu Umah sendiri di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Umah? Hal yang saya saya membutuhkan strategi pembelajaran Pak. Jadi yang dapat membuat kelas kondusif dan menyenangkan. Berarti ada strategi pembelajaran ya Bu ya? Nah, strategi bisa juga dengan penggunaan metode baik ataupun mungkin media pembelajaran yang aktif dan interaktif seperti itu. Gitu. Kemudian untuk dari siswa sendiri menurut Bu Umah kendalanya itu seperti apa ya Bu ya? Kendala dari siswa mungkin dari strategi yang saya terapkan mungkin siswa cenderung lebih cepat bosan mungkin ya Pak ya. Jadi dari strategi yang saya ini jadi lebih cepat bosan sehingga mereka tidak bisa memahami materi sehingga seperti itu mungkin siswanya yang pertama mungkin dari tidaknya dulu merubah strategi menambah media pembelajaran seperti itu agar siswa lebih dapat fokus terhadap pembelajaran seperti itu. Oke, luar biasa sekali, berarti murid juga tetap dilibatkan supaya di dalam proses pembelajaran di kelas bisa lebih optimal lagi. Nah, jadi di sini kita sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan Bu Umah, kita sudah menganalisa permasalahan-permasalahan yang Bu Umah rasakan. Nah, berikutnya mari kita buat rencana aksi ya Bu ya. Nah, rencana aksi ke depan terkait dengan Bu Umah, kemudian siswa, kemudian orang tua ataupun rekan guru, apa yang akan Bu Umah lakukan terhadap upaya peningkatan kompetensi Bu Umah yang berkaitan dengan diri sendiri, kemudian siswa, guru ataupun dengan orang tua Bu. Coba Bu, menurut Bu Umah seperti apa Bu? Kalau misalkan kompetensi dari saya sendiri mungkin karena memang pembelajaran yang saya lakukan itu tidak variatif, saya akan menggali beberapa pengetahuan tentang strategi, model dan metode yang menarik yang seperti apa, seperti itu. Dan nanti ditindaklanjuti dengan penerapan yang metode, strategi dan media pembelajaran yang menurut saya variatif seperti itu saya terapkan dalam pembelajaran seperti itu Pak. Supaya tidak monoton, barangkali mungkin strategi A tidak berhasil, saya coba nanti strategi B dengan saya mencari informasi tentang variasi strategi dengan cara permainan ataupun proyek ataupun masalah seperti itu kan, barangkali memang yang strategi A tidak berhasil lalu saya coba yang B, mungkin yang B sudah berhasil tapi belum maksimal, saya akan coba yang C. Seperti itu dan selanjutnya. Luar biasa sekali, berarti sudah ada gambaran yang jelas ya Bu ya terhadap diri sendiri. Jadi ada metode, ada strategi, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama oleh diri Bu Umah sendiri. Nah, kemudian terkait dengan ya siswa, orang tua ataupun rekan, rencana aksinya seperti apa Bu untuk kalau dengan siswa mungkin saya akan lebih dekat dengan siswa ya Pak, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa seperti itu. Karena biasanya kalau misalkan guru terlalu mungkin selama ini saya terlalu memberi jarak kepada siswa, jadi siswa tidak akrab dengan saya seperti itu. Mungkin Pak untuk selanjutnya saya ingin mencoba lebih mengakrabkan lagi dengan siswa agar walaupun tapi dengan keakraban yang masih dalam batasan-batasan seperti itu Pak.
Mungkin dengan cara seperti itu saya dapat menciptakan kelas-kelas yang memang menyenangkan dan kondusif. Oke, Terus luar biasa. dan itu dengan rekan sejawat atau teman guru lain, yaitu yang bisa bilang bahwa mungkin sharing pengalaman, selain itu juga bisa jadi kan yang masuk ke kelas tersebut bukan hanya saya, mungkin bisa jadi dengan apa namanya ya penanganan oleh guru lain juga. Terus kalau misalkan dengan orang tua itu saya akan menjalin komunikasi yang baik juga untuk dapat lebih di karakter siswa. Oke, luar biasa sekali. Mantap. Berarti untuk kesiapan dengan komunikasi dengan rekan sejawat sudah dicoba dioptimalkan ya Bu ya. Oke, kemudian untuk orang tua sendiri yang akan dilakukan Bu Uma seperti apa Bu? Kalau untuk komunikasi dengan orang tua itu kebetulan kan saya juga ada grup WhatsApp nih Pak. Betul. Jadi grup WhatsApp, terus mungkin selama ini saya kurang mengaktifkan grup WhatsApp tersebut. Saya hanya namanya sekedar pengumuman kayak libur masuk seperti itu saja. Betul sekali. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih berkomunikasi dengan orang tua wali murid lebih lagi, bukan hanya sekedar pengumuman masuk saja seperti kegiatan kita siswa baik di sekolah maupun nanti apa namanya kegiatan siswa di rumah juga gitu. Jadi komunikasi antara saya dan wali murid juga akan saya tingkatkan. Oke, luar biasa sekali. Oke, kemudian dari semua rencana yang akan Bu Umah lakukan, menurut Bu Umah tanggung jawab ataupun komitmen ke depannya itu akan dilaksanakan kapan Bu? Sebelumnya saya sudah apa yang merencanakan ini secepatnya Pak, karena memang ini juga terbentuknya terlambat saya terapkan karena ini sudah masuk pertengahan semester. Saya juga tidak mau menjadi guru yang guru yang gagal lah seperti itu. Jadi untuk saya rencananya memang mulai minggu-minggu ini saya terapkan secara perlahan komunikasi yang dimulai dari anak juga, terus juga dengan orang tua dan penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang lain. Oke, alhamdulillah berarti Bu Umah dari mulai permasalahan kemudian eksekusi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Umah ya. Dari mulai siswanya, dari mulai diri pribadi Bu Umahnya bisa optimal, kemudian di dalam komunikasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat itu bisa optimal. Jadi kan tujuan Bu Umah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, ingin meningkatkan kondusivitas, dan ingin mewujudkan kelas yang menyenangkan. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Bu Umah ya. Oke, untuk diskusi ini ada hal yang ingin disampaikan dari Bu Umah? Yang ingin disampaikan yang pertama adalah terima kasih Pak. Makasih telah mau meluangkan waktunya yang pertama. Jadi dari diskusi ini akhirnya saya lebih bersemangat lagi Pak untuk menerapkan perubahan terutama untuk diri saya sendiri yang saya akan terapkan pada pembelajaran yang saya lakukan untuk kedepannya seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah terima kasih juga Bu Umah atas keterbukaannya. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ke depan bisa sering dan continue dilakukan di dalam upaya peningkatan diri, peningkatan kualitas dalam pembelajaran Bu Umah khususnya. Mungkin itu Bu Umah ya untuk pertemuan sesi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya bisa optimal, siswa-siswinya bisa menyenangkan, dan prestasinya bisa meningkat semuanya, dan yang paling utama dan pertama karakternya bisa terbangun seperti itu. Oke, terima kasih Bu Umah.